Ruben Amorim ngamuk ancam depak seluruh pemain Manchester United. Sebuah kabar heboh datang dari Manchester United. Pelatih kepala mereka Ruben Amorim dilaporkan ngamuk besar kepada skuad Setan Merah baru-baru ini. Manchester United memang lagi jadi sorotan. Pasalnya sejak jeda internasional kemarin, Setan Merah belum meraih satupun kemenangan di kompetisi manapun. Terbaru, mereka kalah dari Newcastle di ajang Premier League. Tidak tanggung-tanggung, mereka kalah dengan skor telak 4-1 di laga tersebut. Dilansir Centre Devils, Ruben Amorim marah besar dengan kekalahan tersebut. Ia dilaporkan menggelar rapat darurat untuk membicarakan kekalahan itu. Menurut laporan itu, Amorim menggelar rapat darurat dengan para pemain Manchester United pada hari Senin pagi waktu setempat. Saking daruratnya, ia memutuskan membatalkan sesi jumpa fans dengan sejumlah anak-anak, karena ia merasa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Alhasil proses rapat darurat itu digelar di Carrington, dan Amorim dilaporkan meledak selama rapat tersebut. Menurut laporan itu, Ruben Amorim marah besar sepanjang rapat tersebut. Ia memarahi seluruh skuad Setan Merah tanpa memberikan kesempatan bagi para pemain untuk bicara sedikit pun. Ia menekankan betapa kecewanya ia melihat performa yang ditunjukkan Setan Merah terutama saat melawan Newcastle. Ia menilai timnya bermain di bawah standar dan tidak mengeluarkan potensi terbaik mereka. Amorim menegaskan bahwa para pemain Manchester United hanya diberi waktu hingga akhir musim nanti untuk membenahi performa mereka. Jika tidak ada kemajuan, ia tidak segan-segan mendepak semua pemain yang performanya tidak membaik. Gantikan Onana, Manchester United incar Joan Garcia. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan Joan Garcia sebagai opsi baru di bawah Mister Gawang, menyusul performa inkonsisten Andre Onana musim ini. Mengutip Vicajes, kiper muda Espanyol itu menarik perhatian pemandu bakat United, yang kini tengah mencari solusi jangka panjang untuk sektor penjaga gawang. Dengan usia yang masih 23 tahun, Joan Garcia dianggap sebagai talenta yang menjanjikan. Kemampuannya dalam menghadapi tekanan, distribusi bola yang baik, dan refleks cepat membuatnya berpotensi menjadi pilihan utama dalam beberapa tahun ke depan. United membutuhkan stabilitas di bawah Mister, terutama jika mereka ingin kembali bersaing di level tertinggi Eropa. Musim ini United masih kesulitan menjaga konsistensi, baik di liga domestik maupun kompetisi Eropa. Beberapa kesalahan fatal Onana juga menjadi bahan kritik, yang membuat posisi penjaga gawang menjadi salah satu sektor yang perlu diperkuat. Meski Espanyol saat ini masih berada di divisi kedua Liga Spanyol, La Liga 2, Joan Garcia tetap menjadi salah satu aset berharga klub. Jika United benar-benar ingin memboyongnya, mereka harus bersaing dengan beberapa klub lain yang juga tertarik pada sang kiper. Bergabung dengan Manchester United tentu akan menjadi lompatan besar dalam karirnya. Tetapi, apakah Espanyol bersedia melepasnya? Selain itu, jika Garcia bergabung, apakah ia akan langsung menjadi kiper utama atau hanya pelapis Onana? Jika hanya untuk mengisi bangku cadangan, apakah keputusan ini akan menguntungkan bagi perkembangannya? Manchester United berada di titik di mana mereka harus membuat keputusan penting mengenai posisi penjaga gawang. Manchester United makin butuh gelandang 1 triliun Serie A. Di tengah musim yang penuh gejolak, Manchester United mulai menyusun rencana untuk membenahi skuad mereka. Satu nama yang kini mencuat dalam daftar belanja klub adalah gelandang Atalanta, Ederson. Namun langkah ini diprediksi tidak akan berjalan mulus karena tetangga mereka, Manchester City, juga disebut tertarik merekrut sang pemain pada bursa transfer mendatang. Ruben Amorim baru saja memimpin timnya dalam kekalahan telak 1-4 dari Newcastle United akhir pekan lalu, hasil yang semakin memperburuk posisi Manchester United di klasemen. Dengan hanya mengumpulkan 38 poin dari 32 pertandingan,
klub kini terperosok di peringkat ke-13 dan mencatat sejarah sebagai tim terburuk dalam sejarah mereka di Premier League. Satu-satunya asa yang masih menyala datang dari ajang Liga Eropa, meskipun peluang lolos ke semifinal belum pasti setelah mereka hanya bermain imbang 2-2 melawan Lyon pada leg pertama. Dengan kondisi seperti itu, Amorim disebut sangat berharap ada dukungan besar di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, manajemen Manchester United sudah memantau Ederson dan siap mengajukan tawaran senilai Rp1 triliun. Tapi mereka sadar bahwa mereka tidak sendirian dalam transfer ini karena rival Premier League, Manchester City, juga menaruh minat terhadap gelandang internasional Brasil tersebut. Di Serie A, Atalanta tampil solid dan kini berada di peringkat ketiga dengan 61 poin. Ederson sendiri menjadi pilar penting dalam keberhasilan tim, bermain dalam 30 dari 32 pertandingan Liga musim ini. Gaya mainnya yang dinamis dan kemampuannya mengalirkan bola dari lini tengah menjadi salah satu keunggulan utamanya. Dia memimpin jumlah take-on sukses di antara para gelandang klubnya, dengan 17 keberhasilan. Blunder kiper kembali hantui Man United, kali ini bukan Andre Onana. Manchester United kembali harus menelan kekalahan menyakitkan usai dibekuk Newcastle United dengan skor 4-1 di laga lanjutan Premier League, Minggu 13 April 2025 malam WIB. Yang menarik, blunder fatal kembali terjadi di lini belakang setan merah, tapi kali ini bukan dari Andre Onana. Setelah kesalahan fatal saat menghadapi Lyon, Andre Onana akhirnya dicadangkan oleh pelatih Ruben Amorim. Posisi Onana digantikan oleh Altay Bayender, yang mendapat kepercayaan tampil sejak menit awal, namun keputusan ini tak sepenuhnya berjalan mulus. Saat skor sudah 3-1 untuk Newcastle, blunder fatal justru dilakukan oleh Altay. Joelinton berhasil merebut bola yang salah diantisipasi oleh Altay dan langsung mengoper ke Bruno Guimaraes yang tanpa kesulitan menaklukkan sang kiper. Itu blunder kiper lagi yang memberikan Newcastle gol, kata Alan Smith, komentator Sky Sports. Tapi kali ini bukan Onana. Ini sepertinya sudah selesai. Usai laga, Amorim mengakui timnya tampil di bawah standar. Banyak kesalahan, mereka lebih kuat di bola-bola kedua dan memang tim yang lebih baik, ujar pelatih asal Portugal itu. Sulit untuk menang melawan tim papan atas jika Anda sendiri membantu mereka mencetak gol. Kami bisa tampil jauh lebih baik. Sekarang fokus ke Kamis, semua kesalahan hari ini tidak boleh terulang. Kekalahan ini semakin menegaskan inkonsistensi Manchester United musim ini yang tampak rapuh baik saat dikawal Onana maupun Altay. Dengan kemenangan ini, Newcastle naik ke peringkat 4 klasemen sementara dan semakin dekat dengan tiket Liga Champions. Mereka akan menjamu Crystal Palace tengah pekan ini, sementara Man United harus segera bangkit jelang duel hidup mati kontra Lyon di leg kedua perempat final Liga Eropa, Kamis mendatang.